Halo teman, inilah 10 pinjaman online yang sedang diinvestigasi besar-besaran oleh OJK, siap-siap diilegalkan part 2. Nah, saya buat part 2 karena kemarin sudah ada part 1 ya teman, jadi mohon simak di deskripsi saya ada part 1. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena banyak sekali yang komen minta part 2-nya nomor 6 sampai nomor 10. Karena nomor 1 sampai 5 sudah saya buatkan video khusus, jadi langsung saja untuk nomor 6 pinjaman online yang sedang diinvestigasi besar-besaran oleh OJK adalah koin P2P. Nah, kita bisa lihat di sini koin P2P memang banyak sekali penggunanya di Indonesia, sekitar 10 juta, dan mungkin banyak dari teman-teman yang sudah pakai koin P2P dan merasa terbantu karena ini limitnya sangat besar sekali dan pencairannya juga sangat cepat sekali. Nah, yang jadi permasalahan buat koin P2P adalah tingkat galbenya yang sangat amat tinggi. Nah, kita tahu di data OJK terbaru koin P2P ini jumlah galbenya sekitar 80,35%, artinya sudah sekitar 10%, dan aturan OJK itu jelas untuk tingkat galbay dari pinjaman online itu maksimalnya cuma 5%. Nah, ini kok bisa sampai 10%. Jadi jelas koin P2P akan langsung diinvestigasi besar-besaran oleh OJK karena sudah melanggar aturan ini. Tingkat galbenya sudah sangat tinggi, sekitar 10%, dan tidak bisa dikendalikan oleh koin P2P itu sendiri. Nah, buat teman-teman yang sudah pakai koin P2P aplikasi pinjaman online, mohon terus komentar ya teman, karena aplikasi ini kemungkinan besar akan kena yang namanya sanksi. Ya, mungkin untuk pertama-tama kena sanksi peringatan seperti itu, kalau tidak diindahkan kena sanksi administrasi, atau bahkan bisa sampai dilegalkan kalau sampai koin P2P tidak melakukan berbagai macam hal untuk menurunkan tingkat galbay mereka. Nah, itu yang pertama, koin P2P ya teman, masalahnya di tingkat galbay yang tinggi. Nah, untuk yang ketujuh adalah aplikasi rupiah cepat. Nah, aplikasi rupiah cepat ini sedang ada masalah dengan OJK. Kenapa? Karena terbaru kemarin ada dugaan penipuan salah transfer. Ini ada di media X atau Twitter, ada orang yang mengeluhkan dia ditipu oleh pihak aplikasi rupiah cepat. Nah, ini kemarin cuma ditelepon, minta nomor rekening, langsung ditransfer 2 juta, suruh bayar pelunasan 3 juta. Nah, kan sudah tidak masuk akal ya teman. Jadi ini sudah ada langkah serius dari OJK, sudah memanggil aplikasi rupiah cepat, petingginya dipanggil, suruh konfirmasi apakah anak buah kamu memang melakukan seperti ini, praktek cara pinjaman online untuk dapat uang, apakah ada transfer sembarangan dari pihak rupiah cepat kepada nasabah. Nah, karena ini sangat amat mengganggu ya teman. Nah, kita akan cuma ngelampirkan nomor rekening saja, kenapa kok bisa ditransfer dan suruh bayar pelunasan dengan jumlah bunga yang fantastis, itu kan tidak masuk akal. Jadi OJK sudah manggil resmi rupiah cepat dan akan ditindaklanjuti. Nah, kita berharap semoga rupiah cepat bisa berbenah tentang masalah ini dan anak buahnya tidak bisa langsung transfer seperti itu menyalahi aturan dari OJK. Jadi harap berhati-hati rupiah cepat, karena kalau tidak berhati-hati kamu akan kena pelanggaran serius oleh OJK. Itu yang ketujuh. Untuk yang kedelapan adalah bantu saku. Nah, bantu saku ini isunya banyak sekali orang yang mengeluhkan, terbukti OJK menerima banyak sekali aduan masyarakat tentang aplikasi bantu saku, terutama penagihan lewat telepon dan WA yang sangat barbar dengan kata-kata kasar yang menjurus intimidatif. Jadi bantu saku ini memang terkenal lewat jalur komunikasinya sangat kuat sekali, tapi tenang, itu cuma lewat jalur komunikasi saja karena terkonfirmasi aplikasi bantu saku ini memang tidak ada developernya. Jadi kekuatan mereka cuma di telepon, cuma di WA dengan kata-kata kasar ya teman. Ini nelponnya sehari bisa 3 kali, bahkan bisa 5 kali. Pada saat kita melakukan galbay atau tidak bayar tagihan, itu biasanya 5 hari setelahnya, seminggu setelahnya, 2 minggu setelahnya, 1 bulan, bahkan sampai 2 bulan menagihnya ya teman. Jadi kalau kita tidak kuat mental, nanti kita akan stres sendiri, frustasi menghadapi telepon atau gangguan lewat WA. Dan kita harus tata mindset, tetap tenang saja. Kalau kita punya uang bayar, kalau tidak punya uang ya kita tata ekonomi dulu. Lebih baik kita bayar utangnya pada saat kita memang ekonominya sedang membaik. Itu untuk yang ke-8 bantu saku. Untuk yang ke-9 adalah aplikasi Tunaiku. Nah, aplikasi Tunaiku ini memang terkenal, banyak sekali orang yang pakai teman, sekitar 10 juta orang, dan banyak yang terbantu
karena terbukti pencairannya sangat amat cepat sekali dan banyak yang sudah terbantu di aplikasi ini. Tapi tenornya juga tidak main-main, bisa sampai 6 bulan ya teman, bahkan sampai 1 tahun 2 tahun. Tapi untuk bunganya sangat amat besar. Terbaru banyak yang komen di Playstore tentang masalah aplikasi Tunaiku ini. Dia sudah pinjam 2 juta selama 6 bulan dan suruh bayar pelunasannya 3 juta. Jadi selama 6 bulan ini ada bunga 1 juta. Itu kan sangat amat besar sekali ya teman. Tidak seperti pinjaman online lain, Tunaiku ini memang terbukti banyak sekali yang mengeluhkan tentang suku bunga yang sangat amat tinggi. Dan ini menjadi concern OJK karena akan diinvestigasi apakah benar suku bunganya melebihi dari yang sudah ditetapkan OJK atau tidak. Karena kalau melebihi maka nanti akan kena sanksi. Sanksinya bisa sanksi berupa peringatan tertulis atau sanksi administrasi uang atau yang lainnya. Yang jelas Tunaiku sudah harus berhati-hati karena sudah diinvestigasi OJK karena ini suku bunganya terlalu tinggi. Jadi Tunaiku harap berhati-hati ya teman. Nah, buat teman-teman yang sudah pinjam di aplikasi Tunaiku, mohon tulis komentar, kita sharing-sharing masalah ini. Nah, untuk yang ke-10 atau yang terakhir tentang pinjaman online yang sedang diinvestigasi oleh OJK adalah aplikasi Uangme. Kenapa ini bisa diinvestigasi? Karena aplikasi ini terbukti banyak yang mengeluhkan sudah daftar, sudah melakukan berbagai macam hal tapi tidak di ACC. Jadi ribuan orang sudah mengeluhkan ini karena aplikasi Uangme ini banyak yang bilang aplikasi scam ya teman. Karena sudah daftar, sudah masukkan data pribadi, sudah melakukan berbagai macam hal, tetap tidak di ACC dalam peminjamannya. Jadi Uangme ini memang banyak yang mengeluhkan seperti itu ya teman. Dan kalau aplikasi yang tidak bisa mencairkan, ini kemungkinan besar akan kena sanksi dari OJK karena melanggar aturan. Banyak sekali orang yang merasa frustasi dengan Uangme ini karena dia sudah memasukkan KTP, masukkan identitas, masukkan slip gaji, bahkan masukkan berbagai macam hal, tetapi tetap tidak di ACC. Jadi harap berhati-hati Uangme, kamu sedang diinvestigasi OJK karena melanggar aturan, yaitu mempersulit nasabah untuk dapat uang. Nah, karena Uangme ini mungkin ya stres ya teman, karena tingkat galbay dari Uangme ini tinggi, jadi dia pilih-pilih nasabah yang mungkin akan bayar. Jadi kalkulasinya diperketat di Uangme ini, jadi tidak sembarang orang bisa ACC di aplikasi Uangme ini. Jadi buat teman-teman yang merasa salah satu korban dari Uangme, sudah daftar, sudah melakukan berbagai macam hal tapi tidak di ACC, mohon tulis komentar. Karena ya teman saya juga tidak bisa ACC di Uangme karena memang banyak yang bilang aplikasi ini scam, cuma aplikasi di Playstore tapi tidak bisa mencairkan. Dan tingkat galbaynya ini sekitar 97%, jadi sekitar 3%, jadi masih dalam kategori aman untuk galbay 5%. Jadi Uangme ini sekarang ya masih diinvestigasi, terutama masalah pencairan yang dipersulit oleh aplikasinya. Nah, apakah teman-teman salah satu yang mendaftar di aplikasi dan mencairkan di aplikasi 10 pinjaman online ini? Mohon tulis komentar, kita bisa sharing-sharing sama-sama. Nah, saya video singkat dari saya bermanfaat, tetap semangat kehidupan yang lebih baik.